Halo, selamat datang kembali di channel Stock Bull Market, dan di sini kita akan membahas beberapa saham yang memang sudah menjadi saham pilihan teman-teman pada hari Minggu yang lalu ya. Dan hari ini saya akan membahas tuntas seperti yang saya janjikan, bagaimana potensi dan bagaimana dalamnya saham yang teman-teman request ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel SBM ini bisa bermanfaat bagi semua trader di Indonesia. Dan teman-teman, sebelum kita mulai membahas saham yang teman-teman inginkan, kita akan membahas dulu bagaimana potensi IHSG pada perdagangan hari Senin ini ya, tanggal 30 Mei 2022. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu IHSG sempat mengalami penurunan yang sangat drastis ya kan. Itu dikarenakan karena adanya short selling ya. Dan kalau dilihat pergerakan IHSG saat ini dia mempunyai beberapa support yang nantinya menjadi patokan bahwa IHSG ini akan mengalami pembalikan atau mengalami fase continue untuk melanjutkan uptrend ke level selanjutnya. Nah, kalau dilihat dari apa yang terjadi pada IHSG ya di beberapa hari perdagangan kemarin, teman-teman bisa lihat ya bahwa IHSG mengalami recovery yang sangat-sangat cepat, yang saya katakan ya ini di luar ekspektasi kita ya. Saya sendiri melihat bahwa IHSG sangat-sangat mengalami hal yang sangat signifikan. Nah, sebenarnya ini adalah koleksi wajar dari Elliott Wave ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya Elliott Wave itu ya kan, dia akan mengalami recovery seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah IHSG nanti akan melanjutkan ke area 7100? Nah, ini adalah merupakan area resisten. Nah, pada saat IHSG mengalami recovery, ya memang IHSG meninggalkan gap di area 7200. Tetapi pertanyaannya apakah gap ini ditutup? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas hari ini candle kemarin ini ya, di candle IHSG yang kemarin di sini tuh dia sangat strong banget ya. Meskipun pada dasarnya kalau saya melihat kenaikan IHSG di hari Jumat ya, itu kan sebenarnya kalau teman-teman melihat itu didominasi oleh saham-saham dengan kapital yang sangat tinggi ya, seperti bank-bank itu, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, itu mempunyai kapitalisasi di IHSG atau bobot di IHSG itu sangat besar. Dan terlihat di sana beberapa saham itu mengalami kenaikan, dan ya tidak kaget menurut saya bahwa sebenarnya banyak saham yang mengalami penurunan pada tanggal 27 kemarin ya. Tetapi saham-saham itu secara tidak langsung tidak mengalami tidak terlalu berbobot ya terhadap IHSG, sehingga IHSG tetap melaju di area 2% kemarin atau kembali ke level psikologinya, yaitu di area 7.000-an. Nah, kalau kita lakukan analisa lebih dalam ya kan, kemarin terlihat memang ada aliran dana masuk dari asing yang cukup lumayan ya, sehingga IHSG mengalami kenaikan yang signifikan. Area selanjutnya adalah di area 7100 ya. Artinya hari ini IHSG masih akan berpotensi ke area sana. Dan kalau terlihat memang area 7100 ini adalah area, istilahnya ini adalah merupakan area psikologi saat ini ya, dimana IHSG akan melanjutkan kenaikan atau dia akan mengalami pembalikan. Nah, kita lihat hari ini, semoga hari ini IHSG masih tetap kuat ya untuk melawan aksi jual yang terjadi di bursa kita saat ini. Nah, kemudian
kalau kita melihat dari apa yang terjadi pada ISG, bagaimana dengan beberapa saham yang di request oleh teman-teman? Oke, kita akan mulai di saham yang pertama, yaitu saham Soci. Nah, kalau dilihat dari pergerakannya, kalau kita kecilkan sedikit teman-teman, saham Soci ini sebenarnya dia masih bergerak di area sideways ya. Cuman area sideways-nya ini adalah area sideways yang agak lebar ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita kembali ke belakang sedikit ya, area sideways dari saham Soci ini besar sekali ya. Nah, kalau dilihat nah seperti ini. Dia mengalami sideways yang sudah lama. Jadi teman-teman kalau trading saham Soci ini, saya sarankan sih tunggu aja. Kalau sekalian mau nunggu ya, tunggu di area supportnya di sini ya. Kalau kita lihat supportnya adalah di area 181. Nah, kalau di area ini sebenarnya semuanya spekulasi aja sih. Sebenarnya kan dia mau naik. Ya area 200, 204 ini adalah merupakan area yang kalau saya katakan dia merupakan area tengah-tengah ya. Tapi kalau dilihat dari akumulasi yang dilakukan oleh Forex ya, saya melihat ada akumulasi selama 2 hari ini dengan akumulasi yang cukup lumayan. Ya pada dasarnya sih kalau kita ngomongkan foreign flow-nya ya, kalau saham itu foreign flow-nya bagus, maka kekuatan saham itu untuk naik itu lebih besar. Tapi dengan catatan ya teman-teman, dia lagi trennya up ya. Kalau trennya turun jangan diikutin. Kenapa? Karena kita akan lama sekali untuk menunggu saham itu akan dibawa naik ya. Tapi kalau Soci dia posisinya lagi sideways, jadi teman-teman mau enter di sana ya, kalau di saat ini sih masih oke ya, karena belum mencapai area tengah. Area tengah Soci ya di area 210-an. Nah, sekarang di posisi Soci saat ini adalah terakhir kemarin ditutup di area 194. Jadi masih oke lah ya. Dan kelihatan akumulasi dari Forex itu masih besar. Oke, kemudian saham yang kedua yaitu saham ADMR. Nah, di saham ADMR kalau dilihat saat ini trennya sebenarnya masih oke ya, masih naik ya. Jadi intinya adalah saham ADMR itu jangan sampai teman-teman berada di closingnya itu berada di area level ini. Nah, kalau ini kan sebenarnya kan dia bisa dikatakan membentuk pattern, flag pattern boleh. Cuman di sini kelihatan bahwa ADMR ini setelah naik panjang ya, setelah naik panjang beberapa waktu yang lalu, dia saham IPO, dia naik panjang dari IPO-nya sampai ke area sini tuh dia tidak berhenti, kemudian dia sekarang posisinya sideways. Ini wajar aja, tetapi teman-teman perhatikan selama dia tidak di bawah 2200 ya, selama dia tidak di bawah 2200, maka dia tetap akan bagus untuk ditradingkan. Tetapi kalau dia berada di area di bawah 2200 ya, kalau saya saranin sih enggak, karena dia sudah melewati area yang kita sebut sebagai area koreksi elite wave-nya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, nah dia ke bawah sini, kemudian naik ke sini, mentoknya lah nanti di sini lah. Dia nggak mungkin ke sini, dia ke sini dulu. Nah di area 2250, kemudian dia ke bawah sini. Nah kita lihat kalau dia ke bawahnya itu break di 2100, ya dia bakal lanjut turun lagi ke sini. Nah itu bahayanya di situ, karena di area ini ya kalau kita lihat di area 2130 ini adalah area, kalau saya katakan ini adalah area support quote-nya saat ini. Kalau supportnya dijebol ya dia akan balik lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat memang di ADMR ini akumulasi yang dilakukan oleh foreign itu nggak berhenti, dia terus aja berakumulasi. Makanya saya katakan di sini adalah big accumulation. Nah teman-teman bisa pertimbangkan lagi, cuman patokannya adalah di 2130 itu adalah support mayornya, support minornya ada di 2260 ya. Jadi teman-teman be wise aja. Meskipun saham ini masih bagus, cuman dia kan kadang-kadang ada terjadi yang namanya markdown oleh foreign. Nah itu yang perlu diperhatikan.
jaga aja MM biar bagus tradingnya nanti. Oke, saham yang ketiga adalah saham Jaya. Nah, di saham Jaya ini kalau terlihat ya dia udah break ya, udah break supportnya dia ya. Dan dia saat ini ya meskipun terlihat akumulasi sih, cuman kalau seperti yang saya sampaikan, kalau saham itu prosesnya adalah dia itu gak terlalu uptrend ya, maka ya saya sarankan untuk dijauhi ya. Meskipun dia ada yang namanya big accumulation, tapi kan itu kan hanya semacam kayak dia mau mengupkan dulu biar barangnya itu habis ya teman-teman, itu harus diperhatikan. Sehingga kalau barangnya habis maka dia lakukan distribusi lagi. Dan kalau kita lihat Jaya semakin ini dia kemarin memang terjadi akumulasi di sini kemudian naik. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah dia kembali lagi? Nah ini pada saat ini Jaya berada di area 150. Support adalah di 146. Nah ini teman-teman pertimbangkan jangan sampai area Jaya ini ditembus. Kalau 146 ditembus maka dia akan bobol ke area 130-an, 132 sampai dengan 131 ya. Oke, saham selanjutnya adalah saham BDMN. Bank Danamon ini kalau dilihat dia lagi sideways ya. Jadi teman-teman untuk saat ini kalau mau masuk ya sebenarnya range-nya dikit banget. Kalau saya sarankan sih jangan masuk saat inilah. Tunggu aja lagi di area 2300-an ya. Karena saham BDMN ini kalau sekali naik tinggi, sekali turun juga lumayan gitu ya. Jadi saya saranin untuk sabar dulu. Kalau posisi masuk sekalian nanti nunggu break ya di 2510. Nah kalau break maka dia akan lanjutnya cepat ke 2800 kalau break, karena dia sudah akumulasi banyak banget nih. Akumulasinya udah dari Desember ya sampai dengan Mei, akumulasi terus ya, nggak tahu ini. Dan saya katakan di BDM ini nih akumulasinya dari yang dilakukan oleh Foreign ini lama banget ya, udah sampai 2 minggu kalau nggak salah akumulasi terus nggak selesai ya. Kemungkinan kalau udah break 2500 kenceng banget tuh ya. Tapi teman-teman sabar, kalau mau sabar oke lah. Oke, kemudian saham yang selanjutnya adalah SSMS, Salim Sawit. Nah kalau kita lihat saham ini teorinya apa yang terjadi ya, paling nggak nanti kan kita lihat supportnya ada di 1210, closingnya 1260, dan resisten mayornya ada di 1315. Nah kalau dilihat dari BDMN dia kan udah bentuk flag pattern ya, flag patternnya di break kemudian dia lanjut. Nah sebenarnya memang targetnya di sana kalau kita lihat. Nah nih ini kalau ngomongin flag pattern ini adalah flagnya. Nah kalau flagnya ini kita pindahin ya, kita pindahin ke sini. Nah udah pas kan di sini. Nah ini adalah teori dari flag pattern yang teman-teman nanti bisa pelajari di buku manapun ya. Jadi kalau kita lihat memang targetnya di 1350, dia akan membentuk apa ya yang namanya double top ya. Kemudian nanti tinggal double topnya nanti di break apa enggak. Kalau di break ya dia lanjut, kalau enggak di break ya udah dia akan koreksi lagi. Jadi ini udah tinggi banget ya teman-teman. Jadi kalau masuk sini tidak saya sarankan sih karena dia tinggi. Tapi kalau udah punya ya naikkan stop lossnya aja di area 1210. Itu tadi adalah area stop loss saat ini ya. Dan kalau saya lihat memang SSMS masih terlihat akumulasi asing masih oke ya. Jadi Forex masih koleksi saham ini dengan bagus. Kemudian saham selanjutnya yaitu TBIG. Nah kalau dilihat di saham TBIG ya teman-teman bisa perhatikan saham TBIG ini dia terlihat ada fase akumulasi ya di sini ya. Karena ini sebenarnya adalah area sideways dan banyak sekali saham sideways yang terjadi di
indeks kita ya. Tapi kalau teman-teman bisa memahami ya berarti teman-teman bisa melihat peluang di sana. Di sini kalau kita lihat dia sudah berada di area bawah ya. Dan saham TBIG ini kemarin memang baru aja asing akumulasi lagi. Nah, teman-teman bisa ikutan tuh. Cuman jaga MM-nya ya. Karena di area ini adalah dekat area supportnya dan dia akan turun lagi kalau break ya di area 2600. Dan memang kalau dilihat dari 2600 dia naik lagi, 2600 dia naik lagi. Support ini kan sebenarnya support yang di sini kan. Nah, ya kan? Nah, dia naik tuh habis ini naik. Habis itu turun, makin rendah, naik, turun lagi, naik lagi. Saham sideways memang seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat tuh potensinya di mana saham yang lagi sideways. Kemudian saham selanjutnya yaitu ada saham Bird. Nah, saham Bird kalau dilihat memang dia lagi breakout ya. Cuman breakoutnya ini tidak breakout secara signifikan ya karena dia dari saham yang downtrend ya kan. Nah, ini dia dari downtrend kemudian dia break. Nah, ini bisa jadi saham ini akan menjadi saham yang bagus ya. Nah, dia break nih. Nah, target selanjutnya adalah di 1530. Nah, kalau ini bisa di break maka dia akan kembali ke area 1700. Ya kita lihat aja kalau untuk trading ya cukuplah 1530. Sekarang potensinya adalah 1442% udah 2% lebih ya. Kalau kita lihat coba kita cek ya. Dari area sini sampai ke area sini. Ini berapa persen? Nah, itu udah 6% ya. Jadi, teman-teman Bird ini masih potensi ya karena di transaksi kemarin itu kelihatan dia transaksinya volumenya sih memang nggak terlalu besar ya. Kalau mungkin dia harganya besar 1200. Beda kalau seharganya di bawah 1000, maka volumenya akan terlihat besar. Cuman kalau volume segini dengan harga segini itu masih oke banget ya. Dan sinyalnya kalau di sini bullish, artinya dia akan melanjutkan trennya gitu ya. Kemudian saham selanjutnya kita ada saham JAST. Nah, kalau di saham JAST ini, saham ini apa ya? Kalau saya katakan dia selalu membentuk lower low. Di sini akumulasi, kemudian jebol, lanjutlah ke sini. Nah, di sini ada akumulasi lagi. Nah, kita nggak tahu nih, karena kalau dilihat dia selama menembus ini dia nggak kuat balik lagi. Dan kalau lihat saya ngecek foreign flow-nya, dia di sini kecil banget foreign flow-nya. Jadi teman-teman kalau yang punya JST ini nggak cocok kalau dipakai trading. JST ini cocoknya untuk dibuat swing yang agak lama ya, karena kalau dilihat, nah dia udah mendekati harga yang ini banget ya. Nah, dia pernah tuh di area 1400. Nah, saya juga nggak tahu tuh dari 1400 turun jadi 1100-an. Nah, ini adalah kita harus melihat fundamentalnya seperti apa. Kalau fundamentalnya bagus, kalian boleh swing di sini. Kalau fundamentalnya kurang oke ya saya saranin nggak dulu lah, karena harganya mantul-mantul di sini aja ya. Jadi kurang oke kalau menurut saya kalau JST. Kemudian saham yang terakhir adalah saham yang dipilih teman-teman. Itu adalah saham WOW ya. Nah, kalau dilihat dari pergerakan foreign flow-nya hampir tidak ada pergerakan foreign flow di sini. Dan saham WOW ini sebenarnya kalau kita ngomongin saham WOW ini teknikalnya bukan ngomongin teknikal ini lagi ya. Bukan teknikal secara harfiah ya, tapi ini logikanya gini, kalau kalian masih di sini kalian akan dibanting dan kalian akan menjadi tumbal. Maksudnya di mana? Maksudnya di 50, jualnya di atas. Maksudnya di 50 jual di atas. Maksudnya di 50 jual di atas, 50 jual di atas. Maksudnya 50 jual di atas, maksudnya 50 jual di atas. Kalau maksudnya di atas jual di 50 ya, gitu logikanya. Jadi kalau mau masuk saham WOW ya teman-teman gitu aja ya. Jadi saran saya kalau masuk saham WOW tunggu aja 50 ya. Lumayan tuh.
masuk aja segudang ya. Karena apa? Di saham bawah ini 50 pasti dinaikin. Nah, tidak ada tuh historinya saham bawah 50 tidur. 50 naik. Ya udah gitu aja, trading aja di saham ini terus-terusan ya. 50 naik sampai 64. Bayangin 50 naik sampai 64, berapa persen tuh? Kita lihat ya. 50 naik sampai 64. Wow. Berapa persen nih? 30% coba. Kalau teman-teman naruh uang 10 juta di sini, 30%-nya teman-teman dapat 3 juta. Ini cuma berapa hari? Dari Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan ya. 4 bulan nabung uang 10 juta dapat 3 juta ya. Anggaplah 1 bulannya 10%. Nah, gitulah tabungan kita ya. Tapi ya pada dasarnya orang nggak semuanya sabar gitu ya. Nah ini 1 2 3 4 sampai di sini ya. Ini bulan Februari sampai April. Naik ke 69 malah ini ya. 60 berapa ini? Ini malah tinggi banget ini di sini. Oh ini 36% ini. Nah itu adalah ciri-ciri saham bawah teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya teknikal tapi kebiasaan dari saham tersebut bisa teman-teman jadikan patokan. Dan teman-teman bijaklah dalam membeli suatu saham, jangan menyalahkan salah apapun, karena teman-teman yang memegang kendali, teman-teman melakukan buy dan sell. Jadi bijaklah pada dirimu sendiri. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa teman-teman dukung saya dengan cara subscribe agar channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi trader semua di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam profit. Salam cuan dari saya. Terima kasih.